Baik, kita mulai aja. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita mau ngadai em, technical meeting untuk Kode Fest 01 yang akan dibawakan oleh Kak Emiliano Josi. Pada Kak Emiliano Josi dipersilakan. Oke, tes tes kedengaran nggak soalnya. Masuk Jos. Bentar. Oke, saya skip dulu ya. Ini kelihatan kan? Sorry sorry. Astaga. Ini kelihatan kan? Kelihatan. Oke, kita bicarain tentang peraturannya dulu ya. Dari guidebook, mungkin aku bantu jelasin beberapa peraturannya. Mungkin kurang jelas. Oke, yang pertama lomba bersifat individu. Ini udah jelas kan? Jadi nggak boleh kerjasama nantinya. Ini mengumpulkan KRS sudah kemarin. Lengkap berkas sudah. Ini juga tentang berkas. Udah selesai. Ini karya orisinil, jadi kan nggak boleh ngambil code dari internet baru copy paste ke code kalian ya. Kalian harus bikin code-nya sendiri. Tapi untuk penyisian, kalau kalian mau di internet nggak apa-apa. Tapi nanti pas final nggak boleh ya. Untuk penyisian ini boleh. Ini kok. Astaga. Bentar. Oke. Habis itu peserta jadi boleh diwakilkan ataupun mewakilkan orang lain. Jadi nggak boleh semacam joki gitu ya. Nggak boleh namanya nama kalian tapi yang ngerjain orang lain itu nggak boleh. Nanti kalau ketahuan bisa kena diskualifikasi. Ini hak intelektual tetap punya kalian. Oke, nanti jadi misalkan code kalian ada yang apa mungkin kemungkinan code kalian bisa aja dipublish gitu untuk kepentingan apa apa menjelaskan soal atau semacamnya. Dilarang bekerja sama, maksudnya personal dilarang bekerja sama, dilarang mengganggu peserta lain pas berjalannya lomba. Terus berhak panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melakukan tindak kecurangan. Jadi kalau misalkan dari peraturan ini ada yang kalian langgar, kalian bisa kena diskualifikasi. Terus ini juga berhak mencabut gelar juara kalau ada ketahuan kecurangan atau pelanggaran pelanggaran peraturan. Keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat. Terus panitia dapat mengubah seluruh atau sebagian konten dalam roadbook suatu sewaktu-waktu. Ada yang mau ditanya nggak dari yang syarat dan ketentuan umum dari peraturan umum? Belum ada ya? Kalau ada yang mau ditanya langsung open mic aja. Kalau nggak chat juga bisa. Oke, lanjut dulu ya. Deskripsi ini penghargaan. Nah ini timelinenya. Jadi kan hari ini ada udah dibuka pemanasan dari kemarin. Dari tadi malam jam 12 sampai nanti jam 12 lagi. Baru nanti dari Senin sampai Rabu, Jumat ya. Jumat itu ada penyisian sesuai dengan hari yang udah kalian pilih. Jadi kan siap-siapnya di hari yang kalian pilih aja itu jam 9 sampai jam 12 ya kalau nggak salah. Baru nanti di tanggal 26-nya ada pengumuman finalisnya. Terus nanti ada final itu onsite. Kemungkinan besar kalau nggak salah itu kita dapat tempat di kampus F6. Jadi nanti finalnya offline di kampus F6 kemungkinan besar. Baru nanti pengumuman pemenangnya juga onsite. Itu untuk timelinenya. Oke. Kalau ada yang mau ditanya langsung tanyain aja. Boleh buka mic atau chat. Oke, ini kita masuk ke peraturan tahap pemanasan dulu. Ini technical meeting ya. Terus habis itu, ini hasil dari yang tahap pemanasan kita ini itu nggak akan ngaruh ke penyisian atau final nggak ada ngaruhnya. Ini cuma untuk pemanasan aja ya. Oke.
Selanjutnya ini tahap penyisihan. Penyisihan dilaksanakan secara online dari tanggal 23 sampai 26 itu sesuai yang kalian pilih udah harinya. Dari jam 9 sampai jam 12. Jadi kalau misalkan kalian udah pilih hari Senin kemarin nggak usah hari Selasa kan kerjain atau hari Rabu gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau pindah hari, misalkan ternyata kalian hari Selasa nggak bisa gitu, kalian lapor dulu ke panitia, bilang hari Selasa ternyata nggak bisa, mau pindah ke hari Rabu atau hari Senin gitu. Karena apa kalian udah didaftarin gitu per harinya, jadi kan nggak bisa ngerjain di hari lain, kecuali kalian lapor ke panitia. Jumlah soal penyisian ini udah tetap jadi 7 soal, udah ditetapin akhirnya jadi 7 soal. Ini peserta dapat melakukan klarifikasi. Nanti mungkin aku jelasin di mana cari klarifikasinya. Maksimal itu satu ini sorry sorry. Ini sorry ya. Ini klarifikasinya cuma dibuka 1 jam ya. Jadi 1 jam setelah kompetisi dimulai itu bisa klarifikasi soal, bisa nanya-nanya apa ada soal yang salah atau gimana. Tapi setelah 1 jam kompetisi dimulai, setiap harinya itu udah nggak dijawab lagi klarifikasinya, kecuali ada klarifikasi penting gitu dari panitia. Cuman kan nggak bisa klarifikasi soal lagi. Terus scoreboard nanti dibukukan 1 jam terakhir. Jadi nanti sebelum 1 jam sebelum lombanya selesai itu scoreboardnya di freeze. Jadi kalau misalkan ada yang submit, itu kelihatan dia submit warna biru, cuman dia nggak kelihatan accepted atau wrong answer gitu. Tapi punya kalian di tempat kalian itu kelihatan. Cuman punya orang lain kan nggak kelihatan. Jadi rankingnya kan nggak tahu gitu. Mungkin nanti bisa aku jelasin lebih lanjut. Ini pemanasan. Selama penyisian dilarang berkomunikasi dengan orang lain dan mengganggu peserta lain ya. Yang ketahuan melakukan kecurangan atau pelanggaran akan didiskualifikasi. Ini yang untuk tahap penyisian. Mungkin untuk tahap finalnya nanti. Oke, teknis kompetisi. Ini penting nih. Panitia tidak menjamin soal dapat diselesaikan dengan semua bahasa pemrograman yang disediakan dalam batas waktu dan memori yang ditentukan. Jadi, misalkan nih, jadi kan bahasa ini aku jelasin salah satu contoh ya. Bahasa Python itu lumayan lambat. Jadi nanti misalkan kalian bikin program, terus habis itu kalian udah selesaiin programnya, tiba-tiba kalian dapet dapet jawaban dari ininya, judge-nya itu time limit exceeded. Itu berarti emang program kalian lambat gitu. Panitia nggak bisa menjamin kalian bahasa yang kalian gunakan itu bisa dipakai gitu untuk menjawab semua soalnya. Bisa aja kayak Python kan lumayan lambat gitu. Jadi nanti masalah. Yang terjamin sih paling C mungkin paling terjamin ya. Tapi tetap aja perhatiin kompleksitas ya. Jadi yang disediain di sini ada C++, Java, sama Python 3. Ini apa format soalnya? Mungkin nanti bisa dilihat lebih lanjut. Kita kerjasan lebih lanjut. Ini sistem penilaiannya. Jadi kan ngirimin code kalian sesuai dengan bahasa pemrograman yang ada, yang udah disediain. Terus habis itu nanti jawabannya harus sesuai sama yang sama kasus uji yang udah disediain. Kasus uji rahasia. Jadi kita nggak ngasih tahu kasus ujinya, cuma nanti dites. Nanti harus benar jawabannya. Terus juga harus berhenti dalam batas waktu yang telah ditentukan dan menggunakan memori yang tidak melebihi data yang telah ditentukan serta menghasilkan output yang benar. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 keputusan. Kalau nggak salah ada satu lagi tadi no output. Jadi accepted itu menghasilkan jawaban yang benar. Ini berarti udah benar nih. Compare error berarti dia masih ada salah compile. Berarti programnya emang salah sintaks gitu. Kemungkinan besar. Kalau wrong answer ini jawabannya
Jawabannya salah, cuman batas waktu dan memorinya itu nggak lewat. Baru ini ada time limit, dia programnya jalan, cuman dia kelamaan gitu biasa. Nggak berhenti, nggak berhenti dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi programnya kelamaan jalannya gitu. Terus habis itu ada runtime error. Ini biasa kalau misalkan memorinya lewat, ini kena runtime error. Terus habis itu ada akses akses memori ilegal gitu. Ini runtime error. Kalau benar, keputusannya accepted. Nah, ini untuk setiap soal, kalau misalkan kalian salah, nanti ada penalti 20 menit. Mungkin nanti aku juga jelasin lebih lanjut. Sampai dia dapat accepted. Nah, pengurutan menangnya itu pengurutan scoreboard itu pertama dari jumlah acceptednya. Kalau jumlah acceptednya sama, nanti diurutin dari waktunya. Kalau jumlah waktunya sama juga, dia diurutin berdasarkan waktu accepted terakhir yang paling awal. Ini ada yang mau ditanya nggak, guidebooknya? Aman, guidebooknya? Kalau ada yang mau ditanya langsung di chat aja. Open mic juga boleh. Aman ya. Kita coba lihat ininya ya. Oke. Jadi ini platform yang akan kalian gunakan untuk lomba. Mungkin kita mulai dari home. Jadi di sini ada kelihatan rank, tim. Ini soalnya bisa kelihatan di sini. Ini nanti kelihatan kalau misalkan kalian submit di sini ada submission kalian sama keputusan jurinya. Accepted, time limit exceeded atau runtime error gitu. Itu completion error. Di sini ada menu clarification. Nah, ini yang tadi dibilang, kan kalau mau klarifikasi, misalkan nih, kan buka salah satu soal, baru ada kayak bingung, atau soalnya salah menurut kalian, atau kan mau nanya gitu, nanya apa aja, yang berhubungan sama lombanya, kan tinggal klik ini di bawah kanan nih, ada request clarification, diklik aja. Baru situ kalian pilih, apakah itu general issue, technical issue, atau kan mau spesifik itu nanya soalnya, tentang soal A gitu. Nah, kan tinggal ketik di sini. Misalkan kayak uh, apakah output sudah benar gitu. Apakah contoh output sudah benar. Nah, gini baru kan tinggal pencet send. Baru ini oke. Nanti ini bakal masuk ke juri. Baru nanti bakal dijawab. Kalau misalkan bisa dijawab. Kalau pertanyaannya aneh-aneh mungkin nggak akan dijawab. Ini bisa kelihatan ini di bawah ini kan klarifikasi kalian. Oke. Oke, kita coba lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya langsung ditanya aja ya. Jadi selanjutnya mungkin kita coba buka salah satu soalnya ya. Mau jelasin soalnya yang ada dulu deh. Nah ini, oh tunggu, eh eh eh. Cek. Nah ini, ini kok penyisiannya. Nah ini kan ada pertama itu ada header soal ini headernya. Baru situ ada bacaan problemnya ini problem apa, judul soal, ini batas waktunya. Batas waktunya itu 1 detik. Jadi program kan harus harus berhasil jalan dalam waktu 1 detik. Itu maksudnya uh, program kalian ya, bukan kayak kalian input secara manual di komputer 1 detik itu bukan gitu ya. Jadi ini ngitungnya dari kompleksitas waktu. Bukan tahu. Kalau belum tahu mungkin bisa dicari. Ini batas memorinya ini pas kalian jalanin programnya ya. Bukan pas sebelum code-nya gitu. Kayak kalian save source code-nya,
Terus habis itu kan dapat kan cuma berapa kilobyte, bukan itunya doang ya. Jadi pas jalan dia pakai berapa banyak memori. Maksimal di sini 128. Oke. Terus habis itu di sini ada deskripsi soal. Ini biasa ada penjelasan soalnya, disuruh ngapain gitu. Sini deskripsinya cuma cetak hello code fast sebanyak 9 kali. Baru ini format masukan. Ini kayak jelasin apa inputnya itu bagaimana. Di sini inputnya itu sebuah bilangan yang disebut n. Terus ini ada format keluaran. Ini ngasih tahu outputnya gimana. Di sini dia bilang outputnya itu n buah baris hello code fast 01. Baru di sini ada contohnya. Contoh masukan dan keluaran. Jadi misalkan masukannya satu, keluarannya segini, keluarnya gini. Kalau contoh masukannya dua, keluarnya gini. Terus kalian misalkan nih, kalian bikin code kan, kalian jangan nambah-nambahin untuk inputnya. Kayak biasa di mana, di kelas gitu kan biasa masukkan. Baru kan bikin di sini. Silakan masukkan, tolong masukkan sebuah angka gitu nggak usah ya. Langsung aja input satu. Kalau misalkan dia cuma minta input kayak gini, berarti cuma kayak gini nih. Gak usah silahkan masukkan satu angka gitu nggak usah. Nanti soalnya jadi wrong answer. Karena itu dianggap sebagai output juga. Sama ada tunggu. Nah ini ada batasan. Batasan itu jadi nilai misalkan ini kan ada n. Kalau kalian perhatiin soal D itu ada dikasih tahu kita dikasih bilangan n sama ada bilangan AI. Ini kalau kalian lihat batasan ini berarti n-nya itu lebih besar sama dengan satu, lebih kecil sama dengan 10 pangkat 5. Jadi n-nya antara 1 sampai 10 pangkat 5 gitu. Nggak mungkin lebih. Nggak mungkin lebih dari 10 pangkat 5, nggak mungkin kurang dari satu. Itu penting juga kan perhatiin. Sama ini AI-nya lebih kecil sama dengan N, lebih besar sama dengan satu. Tidak ada AI yang sama. Ini penting juga batasan kan perhatiin. Baru nanti kemungkinan ada soal yang punya penjelasan. Kalau perlu. Mungkin aja nanti soal ada di bawahnya penjelasan. Kalau nggak salah ini nggak ada deh. Sini nggak ada soal yang punya penjelasan. Ini juga pengisian ya. Ya mungkin ada yang mau ditanya. Di chat ada yang Ini nanya soal tuh, Jus. pemerasan. Apa? Di Kenapa? chat, di chat ada yang nanya. Oh, sorry, sorry. Mana? Cuman. Kalau yang mengerjakan hari Senin duluan bakal ngaruh nggak? Oh, enggak. Jadi misalkan kalian ngerjain Senin gitu kan. Kalian ngerjain hari Senin. Baru ada temen kalian ngerjain hari Selasa. Itu waktunya dihitung dari yang hari itu juga. Jadi misalkan temen kalian, kamu ngerjain Senin. Terus habis itu, kamu selesai kan gitu. Untuk hari Selasanya waktunya di reset lagi tuh dari 00. Jadi nggak ngaruh. Jadi semuanya waktunya di reset dari 00, diulang dari awal. Tapi nanti kan kalau digabung skor punya kelihatan gitu. Siapa yang lebih tinggi. Tapi waktunya nggak ngaruh, Pak. Waktunya nanti di reset setiap harinya. Udah ngerti kan? Kalau output yang dihapus sudah ada sudah. Ini yang tadi no output ya. Itu no output emang programnya salah sih. Pas dilihat itu no output ya intinya programnya ada salah sih tadi pas saya lihat. Dia jangan jangan berpaku sama yang di sampel test case doang karena kemungkinan besar ada test case tersembunyinya kan. Kan ada test case tersembunyi kita punya. Itu dites juga, bukan cuma test case yang di PDF doang yang dites. Yang penting dia sesuai sama batasan misalkan nih. Yang soal B kan. Ini kan di soal cuma ada 3 sama 2. Tapi dia batasannya N sampai 100 ini. Jadi kemungkinan bisa aja N-nya kita masukin 100. Kira-kira kalau dimasukin 100 pas gak gitu. Kalau dimasukin 3, mungkin 3 sama 2 udah pas kan kamu pas pas kamu bikin kan. Cuman kalau dimasukin 100 bisa nggak dimasukin 49, 50, 71 gitu-gitu. Pokoknya di antara 1 sampai 100 ini. Jadi jangan berpaku sama contohnya doang. Bisa ada yang test case tersembunyinya itu kamu salah.
Oke, ini misalkan nih yang tadi saya ini klarifikasi kan nanti jawab kayak gini nih. Apakah suatu output sudah benar? Baca lebih teliti jawabannya gitu. Jadi nanti bakal dijawab sama jurinya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Tadi yang jelasin udah ini belum? Udah jelas belum? Siapa? Ini Roy untuk yang waktu. Gak ngaruh ya. Setiap harinya di reset ke waktunya. Tapi nanti hasil akhirnya diakumulasiin, digabung gitu scoreboardnya. Bentar, mungkin aku jelasin satu soal ya tes. Jadi soal biar kelihatan. Sekarang yang C nih. Jadi C kan ada input N, baru outputnya ini. Kan perhatiin ya, misalkan nih soal yang A. Soal yang A kan dia bilang nggak ada input. Berarti dia cuman output doang. Ini kan katanya nggak ada, tidak ada masukan untuk soal ini. Berarti dia nggak ada masukan, cuman output. Perhatiin kalau yang C ini kan ada input, ada output. Jadi contohnya kalau kalian mau bikin program, ini saya pakai C++ ya. Berarti dia minta bilangan bulat N. Jadi masukin N. Terus habis itu disuruh keluarin hello code fast sebanyak N kali. Berarti kan itu bisa pakai perulangan. Kan mau pakai for, pakai while, out. Nah gini. Oke, baru kan coba jalan, masukin kan itu 5. Eh, ini karena inputnya kosong sih. Sekarang inputnya 5. Kan coba jalanin. Nah, udah pas. Terus habis itu kan mau submit. Ya kan mau submit kan ke sini kan. Baru kan pencet tombol submit, baru kan klik source files, pilih yang tadi source filenya tadi namanya. Eh, ID mana? Ini. Baru kan pilih problemnya tadi problem N. Baru kan klik submit. Ini ingat pilih bahasanya jangan salah. Submit baru oke. Nah, ini kalau misalkan nanti freeze di scoreboard punya orang lain itu kayak gini nih. 0 tambah 1 kan nggak tahu dia punya dia itu bener atau enggak. Tapi punya kalian kelihatan. Jadi kayak, nah ini kan hijau. Di tempat kan kelihatan gitu. Cuma di tempat orang lain enggak. Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Cara submit atau apa? Apakah setiap pengerjaan soal lebih cepat skornya? Hmm, pengerjaan soal lebih cepat ini maksudnya gimana? Kalau misalkan misalkan nih dia ngerjain soal kan, dia selesai di menit ketujuh setelah ini misalkan Abdul Roid kan ngerjain soal di menit ketujuh setelah setelah kontesnya mulai gitu kan, selesai accepted gitu. Dia dapat dia kan accepted 7 gitu. Baru ini ada misalkan Adifa 400. Kalau dari waktu ini submit dari mulai berjalannya kontes itu ngaruh kalau misalkan maksud kamu itu atau gimana maksudnya atau secara programnya maksudnya kayak program siapa lebih cepat gitu maksudnya gimana nih dari programnya cepat atau siapa oh ya kalau ya kayak gitu ya ngaruh karena kayak gini bentar ya oh mungkin aku jelasin sedikit nih kan ini ada skor nih skornya ini kan tadi diurutin berdasarkan jumlah accepted ini bisa kelihatan ini 3 lebih tinggi daripada yang acceptednya itu 2. Terus kalau misalkan sama, ini kan sama. Jadi rutin berdasarkan waktu.
Ini waktunya 1054. Ini dapat dari mana? Ini kan ada 7, 516, 511. Kalkulator. Nah, ini kalau kalian perhatiin, jadi dia kan ini berarti dia accepted 7 menit setelah lombanya jalan. Soal 2 dia 516, soal ketiga dia 511 gitu kan. 511 menit setelah lombanya jalan. Nah, nanti dia jumlahin ini 7 tambah 516 yang waktu accepted ya. 7 tambah 516 tambah 511 itu kan 134. Tapi di sini kan 154. Itu karena dia ada satu kali salah itu kena penalti 20 menit. Jadi tambah 20. Kan 1054 itu jadi skor waktu dia. Jadi ini skor jumlah soal yang benar. Ini skor waktu dia. Baru nanti dia diurutin berdasarkan skor waktu paling dikit. Kalau misalkan skor jumlah soalnya sama, yang jumlah soal yang acceptnya sama, diurutin berdasarkan waktunya. Yang waktu paling sedikit itu di atas. Jadi ngaruh gitu. Siapa yang accepted duluan, kalau dijumlahin skornya harus ini. Yang lebih kecil bakal di atas. Terus kena penalti juga ya. Ini kan kelihatan dia kena satu kali penalti jadi tambah 20 menit tadi. Nah, kalau misalkan kayak gini nih, kan ini kan belum accepted nih, 5 kali. Ini dia cuman tambahin yang ini aja nih, 338 tambah 358. 696 kan pas. Jadi penaltinya belum masuk, tapi nanti pas di accepted, penaltinya baru masuk tuh 20 kali 5. Misalkan habis ini di accepted kan. Dia 6 kali coba, dia 5 kali salah. Berarti kena penalti 5 kali, 5 kali 20, 100. Jadi nanti total waktu dia misalkan 696 ditambah 100 ditambah menit berapa dia accepted gitu. Jadi jadi penting ya kayak siapa submit lebih cepat untuk ngaruh ke ininya skor waktunya. Makin kecil makin bagus. Oke, udah ngerti kan? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi tentang teknis atau apa? Tentang soal aman kah? Hmm. Oke, bentar. Coba kita tes ini ya. Tes kalau skor punya freeze. Misalkan kita ngerjain soal A dulu. Mau tes misalkan freeze itu gimana gitu. Maksudnya freeze. Ini kan yang A cuman hello code freeze. Bikin gini. Oke, ini harusnya scoreboardnya udah freeze. Bentar, ini download dulu. Oke, N2M. Ini kan, nah, ini kan ada baca nih, scoreboard was frozen. Ya kan? Jadi misalkan saya submit soal yang A tadi. Soal A saya submit nih. Ya kan? Nah, ini di tempat saya ranknya udah ada tanda tanya nih, nggak tahu. Terus saya refresh, 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 refresh. Nah, ini kan accepted di tempat saya. Tapi pas saya lihat scoreboard, dia di sini 0 tambah 1. Jadi nggak akan ditampilkan di scoreboard. Kamu itu accepted atau enggak ke orang lain. Tapi di tempat kamu kelihatan gitu. Ini accepted. Di sini nggak kelihatan. Gitu.
Jadi nggak akan berubah scoreboardnya kalau udah di freeze ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Aman ya? Oke, mungkin kalau gak ada yang mau nanya, saya cukupin sampai sini ya. Silakan Han, Farhan. Oke, terima kasih Kak Josi penjelasan teknikal lombanya. Baik, teman-teman, kalau nanti ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh tanya di Discord atau langsung PM di Discord aja, nggak apa-apa. Untuk technical meeting hari ini kita selesaikan. Terima kasih teman-teman yang udah datang ke technical meeting. Semoga lombanya lancar. Oke, boleh Alif, teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Yuk. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.